waktu belajar itu aku rasanya pengen selesai syuting gue pokoknya mau kawin. Apa yang kamu siapkan, Fedi? Wah pokoknya nyelekit tapi lucu. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang aktor yang weekend ini akan di roasting habis-habisan di acara Adili Idola Celebrity Roast. Selamat datang, Fedi Nuril. Thank you. Halo. Apa kabar, Mas Fedi? Alhamdulillah gini-gini aja. Betul sih. Yeah. Setiap pertanyaan apa kabar pasti sebetulnya jawabannya akan Iya gitu. Biar menandakan kalau stabil, everything's okay. but Nah nggak ada batnya gitu. Ya kalau ada batnya ya disimpan sendiri, nggak dikasih tahu. By the way, sebetulnya impresi tadi di belakang beberapa menit lalu, lo tuh punya sebuah aura yang tidak bisa dijelaskan. But in a good way or a bad way? Pelan-pelan in a good way. Oke. Okay. Alhamdulillah. Oke. Seperti namanya Rewind. Yes. Kita akan merewind hidup Fedi Nuril. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Fedi Nuril tentang 1 tahunnya pemerintahan Prabowo? Ya tentunya banyak kebijakan atau keputusan yang terutama ya ucapan dan tindakan yang mengagetkan sampai ya banyak demonya kan gitu. Baru 1 tahun loh. Dan aku pribadi memang dari awal beliau terpilih bukan yang optimis banget gitu. That's why aku nggak milih dia kan, dan aku ngasih tahu orang-orang aku nggak mau milih dia karena memang merasa tidak ada yang diharapkan gitu. Ya kalau memang bagus ya alhamdulillah, dan memang itu jadinya menjadi kewajiban beliau, mandat beliau gitu kan. Tapi ya emang nggak optimis juga gitu. Tapi ya aku juga berharap demo pun ya jangan sampai ada kerusuhan karena ya itu pengaruhnya juga buruk gitu kan. Jadi ya I'm not happy and it's kinda expected that I'm not gonna be happy gitu. Because you're not expect at all to him. Ya, gitu. Seperti pertanyaan pertama saya bukan itu juga. Makanya kayak harus situ aja. kayak harus gue keluarkan ya. Oke. Kita akan mulai dari masa kecil, Mas Fedi. Yeah. Semoga tidak lupa. Okay. Masa kecilnya 43 tahun lalu. Yes. Dibesarkan dari keluarga yang kayaknya cukup dekat dengan pejuang kemerdekaan ya. Ayah sendiri adalah seorang tentara. Ya betul, dulu papa ikut perang kemerdekaan Indonesia. Seperti apa masa kecil Fedi Nuril di lingkungan? Biasa aja, nggak ada yang terlalu ekstravagan, tapi juga tidak yang kesusahan. Paling ini yang cukup umum di kalangan, aku anak terakhir kan, dari 3 bersaudara. Itu paling suka kesel kalau dapat mainan tuh yang lungsuran, baju lungsuran gitu, kayak aku tuh pengen yang pilihanku sendiri gitu, tapi sepertinya itu tidak terhindari. Tapi terlebih dari situ, aku alhamdulillah bisa bilang nothing traumatic, karena kan ada childhood trauma, nothing traumatic. Banyak memori menyenangkan. Jadi waktu aku lahir memang papaku tuh bisa dibilang udah cukup berumur. Papaku memang menikahnya telat, cukup berumur, sudah mulai efek perang dulu tuh bermunculan, sakit. Tapi beliau tetap berusaha untuk bonding gitu. Jadi waktu jalan-jalan nih sekeluarga, dulu tuh kayak suka pegang bahu, dan aku waktu kecil ya merasa keberatan ya. Berat Pak gitu kan. Tapi begitu udah makin gede menyadari, oh itu ternyata cara beliau bonding. Dan ya memang berat, cuma sebenarnya ada rasa kehangatan gitu kan di situ. Terus ya masih bersyukur kok, alhamdulillah gitu. Itu memorinya banyak yang indah. Karena di bayangan aku kayak keluarga tentara kan kayak something really rigid, terus sesuatu yang kayak sudah dijadwalkan, ternyata itu enggak ya? Kakak-kakakku ngalamin. Kenapa kamu nggak ngalamin? Ya seperti aku bilang tadi, waktu aku lahir, papaku juga udah cukup berumur dan badannya udah rontok dari zaman perang dulu gitu, udah mulai bermunculan
sakit-sakit. Jadi contohnya kakakku kena tuh Hmm. kalau misalnya kita pergi berenang nih weekend. Jadi sebelum boleh loncat-loncat main air tuh pasti suruh berenang dulu bolak-balik. Heeh. Itu masih kena tuh Kamu yang kayak kamu gitu. enggak? Aku nggak kena. Karena ya Oh. ketika umurku udah seumur kakakku waktu didisiplinkan itu ya papa udah meninggal gitu. Jadi waktu kakakku itu masih berenang bolak-balik, aku Main. masih boleh pakai ban. Jadi mau disuruh bolak-balik juga ya mau gimana, belum bisa berenang masih kecil. Aku inget itu kakakku tuh sempat ngalamin tuh yang kayak gitu. So it's Oma ini kakakku malah masih kebagian tugas ngelipingin artikel berita. Jadi zaman dulu yang kita bilang boomers atau Gen X itu masih suka mengkliping berita-berita dari koran atau majalah. Aku tuh kurang paham dulu Clipping, kenapa aku tahu Oke, clipping, clipping. tapi kenapa melakukan itu ya? Maksudnya apa berita-berita yang harus Karena di-clipping apa yang karena enggak? belum ada bookmark, Oke. belum ada like Iya. untuk menjadi dokumen digitally gitu kan. Jadi cara ngerangkumnya ya begitu mengclipping. Dan apa yang harus di-clipping, apa yang enggak gitu loh. Nah itu mungkin kembali soal ketertarikan yang ada di berita itu ya. Ya papaku tentara tentu dia ngikutin politik segala macam. Jadi ya di mana yang menurut beliau itu penting, pasti manggil kakakku, tolong deh nih bikin clipping ini gitu. Masih ada sampai sekarang Mas Fedi? Aku nggak tahu, tapi feelingku kayaknya masih ada karena pasti yang disuruh simpen mamaku dan mamaku orangnya juga apik banget gitu. Ya. Kayak seru gitu pas mungkin Mas Fedi akan mencari dan kayak archive Nah, aku seperti pernah apa. lihat terakhir udah mulai luntur sih tinta-tinta itunya. Kalau di X kan jadi nggak luntur ya. Jadi Tapi ya nggak pernah dibuka. Mas Fedi suka buka bookmark nggak yang di X? Aku sih enggak sih, kayak cuman save doang terus kayak ya udah. masih buka. Karena kadang aku sortir juga kayak yang udah ini kayaknya udah nggak perlu ya unbookmark, jadi nggak numpuk gitu kan gitu. Kayak kamu juga cukup apik seperti ibumu ya. Dari situ turunnya. Berarti bisa dibilang kalau merangkum masa kecil Fedi Nuril, it's happy childhood. Yes, happy childhood, alhamdulillah. Tapi di masa remaja kayak muncul kenakalannya nggak sih saat lo ngeband atau it's not nakal? Sebenarnya bisa dibilang nggak nakal sih, jadi dianggap nggak seru sama yang lain. Karena gini, kenapa aku nggak nakal? Jadi waktu itu SMP ku lah ya, itu memang rajin tawuran. Dan ketika tawuran nggak main-main loh, itu berantemnya bisa ada yang pakai senjata tajam dan bisa ada korban. Jadi aku takut untuk ikut tawuran gitu. Tapi ya ketika diajak tawuran nggak mau ya diledek-ledekin, penakut lah, banci lah gitu. Dan itu kesel gitu kan. Namanya juga remaja dikatain pengecut. Tapi kalau disuruh ikut juga nggak berani gitu kan. Nah ngeband itu adalah semacam menemukan pelampiasan atau jati diri di mana maskulinitas tuh bukan soal berantem gitu. Apalagi kalau berantemnya memang bisa menghilangkan nyawa kan. Akhirnya ketemu gitar, belajar gitar, mulai dengerin berbagai macam musik, bikin band. Dan entah kenapa malah muncul confidence kalau diajak tawuran yuk. Enggak ah, mau pulang main gitar. Pengecut loh, bodoh. Udah ada feel gitu. Benar-benar udah gak terpengaruh gitu. Karena lagi asik aja udah nemu musik gitu kan. Memainkan atau mendengarkan apa pada saat itu? Nah waktu zaman itu lagi Itu tahun 94 ke 97. Nah itu lagi eranya alternatif dan Britpop. Gitu. Itu lagi nyandu banget lah dengerin itu gitu kan. Yang dari luar? Dari luar, dari dalam ada campur. Kalau dari dalam berarti apa? Dulu tuh ada namanya Rumah Sakit. Oh dulu berarti kamu terpapar langsung ya? Iya terpapar langsung, Pure Saturday, kayak gitu-gitu. Dan datang ke gigs-gigsnya Mas Fedi? Enggak, karena datang ke gigs itu dianggap yang udah gedean dikit dan waktu itu belum diizinin. Oh, jadi kamu lebih mendengarkan dan memainkan. Dengerin aja di radio atau di kaset, dulu masih kaset, CD. Ya udah, itu aja gitu. Soalnya kan
by the way aku juga mendengarkan Rumah Sakit, tapi kan Ya, baru sekarang-sekarang kan. ya mereka baru naik lagi. Jadi kalau aku membayangkan dulu gitu pas memang di usia yang dekat dengan Rumah Sakitnya dan Ya, mendengarkan itu pasti ada euforia yang banget lain kan. banget gitu. Kita nyari-nyari tuker-tukeran lo lagi dengerin apa. Dan SMA aku tuh dulu deket banget salah satu toko musik legendaris Aquarius tuh di Mahakam. Oh, Nah itu pasti tiap hari rame kita pulang sekolah lihat-lihat kayak gitu-gitu. kalau dapat pacar juga dari situ, dari musik-musikan itu atau Ah, mungkin bisa dibilang gara-gara itu ya. Jadi gini, kalau zaman SMA kan yang populer itu anak basket, ya anak band? bola. Anak band enggak? Dengar dulu. Oke, sorry. Dan I look like a nerd. Oke. I look like a nerd, glasses gitu Hmm. kan. Dan zaman itu tuh anak-anak SMA itu udah mulai agak dandy sih. Jadi kemejanya itu yang agak ngepas. Celananya dulu tuh bootcut gitu kan. Dan aku belum segitu mikirin gaya atau fashion atau style gitu kan. Dan yang populer anak basket, anak bola. Kalau aku nggak main gitar, karena kayaknya lulus SMA nobody would know I'm exist. Itu yang bikin orang mulai nengok, gitu. Itu lucu banget. Iya. Lalu? Jadi inget nggak film-film romcom yang dia kayak alienated, terus dia ngomong dalam hati gitu, aduh gue naksir banget sama dia, coba gue yakin dia nggak tahu kalau gue exist gitu kan. Nah kalau aku nggak main gitar, mungkin aku sama kayak di romcom itu sampai lulus SMA. Setelah dari situ baru ada Ya adalah something. Kisah-kisah cinta monyet remaja gitu. Tapi kalau balik lagi ke band, Ya. lagu-lagu seperti apa yang membuat kamu pada saat itu, nah ini gue banget nih? Nah itu aku nyebutnya sih lagu-lagu rock and roll ya. Bukan rock ya, ini ada spesifik rock and roll yang ibaratnya tuh rock tapi bisa dibawa ngedance gitu. Kalau rock kan biasanya headbanging gitu kan. Nah ini bisa agak dibawa ngedance tuh. Saat itu sih yang populer banget atau yang gue suka banget tuh Oasis gitu. Baru reuni tour ya. Kamu nggak? Sayangnya belum sempet. Gitu. Okay, Tapi Noel Gallagher juga terlalu gemuk sekarang. Diet dong. Oke, berarti sebetulnya awalnya lebih dekat dengan musik. Ya. Tapi di dunia gue agak bingung ketika di zaman itu ya, ketika lo sangat dekat dengan kesenian, tapi pilihan-pilihan perkuliahan itu jauh malah dari kesenian itu. Akhirnya masuk akuntansi kan? Iya betul. Itu karena sesuatu yang lebih praktikal atau kayak dulu tuh belum ada passion? Jadi early millennials itu hampir tidak akan diizinkan untuk kuliah seni gitu. Walaupun hobinya seni banget gitu, tapi hampir semua orang tua pasti nyuruhnya yang ekonomi, teknik, hukum yang jelas gitu, yang menurut orang tua kami itu pekerjaannya nanti jelas, gajinya jelas. Apa itu ngeband anak band gitu, nggak jelas gitu kan. Dan saat itu aku juga belum punya argumen yang kuat. Misalnya aku bisa nyontoin, lihat dong Erwin Gutawa, musik tapi besar, Purwacaraka gitu kan. Tapi tetap bingung. Tapi aku juga beneran bingung mah mau kuliah apa. Gitu. Akhirnya ikut psikotes supaya dapat sedikit gambaran gitu kan. Dan memang nomor satu yang muncul itu akuntansi. Dan karena ternyata memang apa? Kamu merasa bisa? Enggak juga. Karena gini, waktu SMA belajar mata pelajaran ekonomi, aku merasa memang nggak sesusah itu. Tapi begitu kuliah, ya of course baru pusing, pala mau pecah kan gitu. Dan kayak udahlah nggak segitu passionate-nya. Ternyata susah juga, ya double pusing sih saat itu. Tapi balik lagi ke ngeband atau enggak? Jadi justru selama kuliah, karena aku ngerasa ini kuliah susah ya, aku sempet malah nggak megang gitar sama sekali gitu, nggak kepikiran. So, hobinya apa dong, Mas Fedi? Waktu Jadi itu belajar aja. Nih salah satu ilmu yang ku dapat waktu kuliah ya, gaple. Dan itu very intensive playing yang cara ngitung kartu and everything yang menurutku itu bermanfaat. Mungkin buat dosen dan orang tua nggak bermanfaat ya. Cuma saat itu dalam dunia akademik juga? Enggak. Kalau lagi nggak kuliah. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk memprediksi, ngitung gitu. Coba jelasin.
Ya misalnya kan gaple itu, atau Iya. domino zaman dulu, sebenarnya domino nama aslinya kan, cuma dikasih nama slang gaple, itu kan kartu yang kecil-kecil itu yang kita harus nyamain ujungnya. Nah Iya. itu kan kayak ada berapa kartu jumlahnya, mana yang udah keluar kita harus hafalin, ini udah keluar berarti yang itu belum, kita bisa nge-trick sampai lawan kita nggak bisa jalan lagi, yang kayak gitu-gitu, gitu. Sama ini, saat itu baru muncul Counter Strike, Game? game komputer, Counter Strike. Nah itu populer banget sih saat itu. Nah itu waktu itu jadi hobi gitu. Di dunia Gitar tuh justru nggak kepegang. di dunia kuliahmu itu yang Yes. akuntansi. Ya buat aku itu healingku saat itu. Gaple dan Counter Gaple Strike. dan Counter Strike gitu. Oke, Ya anak-anak 2000 awal pasti juga tahu. Iya. Pada main ini Capsa juga. Capsa. Gaple, Iya. By the way, Capsa tuh yang mana ya? Capsa tuh Yang basically poker. poker ya. Poker, cuma ya bukan yang ditaruh di meja gitu ya. Dan of course nggak pakai duit, belum punya duit. Tadi gue soalnya baru mau nanyain, nggak tahu on cam, nggak tahu ada dia di apa nggak, berarti nggak pernah pakai duit. Enggak, yang nggak punya duit gitu, belum punya duit. Kalau Soalnya punya duit kita langsung yang profesional, nggak di kampus mainnya. Soalnya kan itu relate banget kan sama yang berduit yang tadi kita Iya, gaple. benar. Capsa. Ya, Oke. Soalnya aku masih penasaran sih Oke. sama kamu di masa kuliah gitu sampai akhirnya masuk ke dunia modeling dan acting. Itu kan ada sesuatu kehidupan ya, kehidupan Fedi Nuril yang dibentuk kan. betul. Apa kira-kira menurutmu yang membentuk kamu di dunia itulah sebelum kamu masuk ke karirmu, Ya, yang membentuk Fedi Nuril sebagai seorang entertainer? Adakah pattern-pattern itu? oke. Bisa dibilang aku tuh sangat beruntung sih. Jadi awal mulaku yang modeling nih, aku masih kuliah dan lagi jalan-jalan di mall. Tiba-tiba ada yang datang nanya, "Mas, kamu model nggak?" Dia nanya gitu. Aku bilang, "Enggak. Mau jadi model nggak? Dibayar nggak? Supaya gue bisa main Capsa pakai duit nih." Terus ya dibayar. Oh, boleh deh gitu. Ya udah, nanti besok kita janjian ketemuan dan kita akan ke rumah fashion designernya untuk audition, dan kalau mereka suka sama kamu akan jalan di fashion show mereka. Oke. Gitu kan. Oh ya udah, besoknya ya ketemuan, janji kita ke rumah fashion designernya. Dan di situ yang pertama kali aku lihat Nicholas Saputra, masih seragam SMA gitu. Oke. Cuma ya aku baru kenalan pertama kali Iya. banget di situ kan. Halo Fedi, Niko gitu. Kita audisi di jam yang sama. Terus dan setelah aku audisi, kayaknya nggak lama aku dikabarin, ya mereka suka sama kamu dan mereka mau kamu ikut fashion show mereka gitu. Dan beruntungnya aku lagi, begitu hari pertama kita mau GR, itu ternyata aku udah langsung digabungin sama model-model yang udah profesional. Saat itu ada Karenina, ada Catherine Wilson, ada Aldebaran, dan ada Nicholas juga di situ, ada Vino Gebastian, ada Samuel Rizal. Tapi mereka masih terbilang baru sih. Cuma yang waktu itu udah senior, udah profesional ada gitu. Dan kamu baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan aku inget banget, aku benar-benar belum kenal siapapun. Jadi ini bayangin ruangannya itu persegi panjang. Oke. Mereka ngumpul semua di sudut A. Aku diagonal nyebrang sudut seberangnya itu sendiri duduk. Karena I really don't know what to do. Mau negor duluan juga ini rame banget. Ya udah sendirian aja gitu nunggu. Dan aku sok-sok mainin handphone, di mana saat itu handphone belum ada internet dan belum bisa SMS ke segala provider. Jadi kayak tak tok. Ya biar kelihatannya sibuk aja gitu kan. Kayak dalam hati sebenarnya mampus gue. Ini seserius itu berarti. Ini udah senior, aku pikir kayak masih sama pemula gitu kan. Dan baru akhirnya disuruh kumpul, kita udah mulai latihan, baru mulai bisa halo. Dan mereka bilang, waktu itu rambutku gondrong. Gondrong. Terus tadi waktu lo masuk, gue tuh bingung, kok tiba-tiba Arman Maulana jadi model. Arman Maulana, ya lu mirip Arman Maulana gitu. Iya sih, waktu aku gondrong banyak banget yang bilang aku mirip Arman Maulana. Nah semenjak itu jalan deh tuh lanjut gitu. Jadi
Kalau misalnya melihat cerita-cerita orang yang let's say nih ada yang benar-benar mau jadi model profesional, dia bikin portfolio, dia bawa mapnya untuk ke casting. agency. Alhamdulillah sih aku enggak. Gitu. Hmm. Very lucky, that's it. Wow. As simple as that ya. As simple as that. Iya. Yang susah memang memaintainnya ya untuk bisa tetap di industri itu. Sorry, aku Yes. penasaran pas kamu ditawarin sama talent agent itu Ya. di PIM gak sih? Atau Bukan. Soalnya gue Bukan. sering mendengar atau Citos. Waktu itu Plaza Senayan. Jadi tebak-tebakan gitu. Ya antara itu aja sih, mall-mallnya waktu itu belum sebanyak sekarang kan. Iya. Jadi talent agency pasti muternya di situ-situ gitu. Citos, I don't think Citos sudah ada waktu itu malah. Belum ada kayaknya ya. Citos. Tapi aku sering mendengar kalau cerita di PIM kayak ya. Iya ya gitu kan, mereka keliling looking for new talent. Iya. Dan kalau ada yang tertarik deketin. Ya kayak gitu dulu. Iya, tapi lu nggak tahu ya. Menurut aku menarik gitu loh. Caranya kan pasti berbeda ya sama hari ini mencari. Betul, kalau sekarang talentnya. explore kan, set Betul. gitu. Tapi kayak aku nggak kebayang mereka cara bekerjanya kayak mana nih? Salah-salah dikira predator kan, kok ngeliatinnya gini banget. Kita nggak nyaman gitu diliatin gitu ya. Dan confidence-nya bayangin nggak? Confidence mereka untuk samperin, ngobrol dan menawarkan sesuatu gitu. Dan kalau misalnya kita mau lihat hari ini juga orang-orang yang di approach dengan cara seperti itu kayak masih ada sampai sekarang. Ya kan, it's interesting gitu loh kayak. Iya benar. Oke, berarti startnya dari sana. Ya. Lalu akhirnya ada beberapa tawaran pekerjaan film. Ya. Waktu itu apa bayangan kamu pada saat itu? Karena kan semuanya kan berjalan natural aja ya tanpa ekspektasi. Yes. Dan lagi-lagi ini juga beruntung banget sih. Jadi waktu itu aku harus stop modeling karena mau magang untuk salah satu persyaratan lulus kuliah kan di kantor akuntan publik selama 3 bulan. Nah, akhirnya aku karena ya office hour kan. Nah, terus tiba-tiba film Indonesia mulai bangkit nih, kayak ada ADC, Petualangan Sherina, 30 Hari Mencari Cinta. Nah, aku, Vino Bastian, dan yang lain itu sempet satu agency. Nah, mereka udah mulai tuh. Nah, aku sambil magang di kantor, di cubicle aku kayak asem nih ya, orang-orang udah mulai ke film, gue masih stuck di sini gitu. Tanpa mengurangi hormat. Memang it's not my thing aja sih gitu. Dan aku bilang manajerku, dan yang nemuin aku di PS itu jadi manajerku ketika itu. Enggak, sekarang udah enggak, tapi saat itu dia nge-manage aku. Terus aku bilang, gue gak mau tahu, begitu gue selesai magang, lo harus cariin gue film. Gue ketinggalan nih, yang lain udah gitu. Iya nanti kita cariin gitu. Nah, sampai akhirnya udah selesai nih magang. Nah, ujiannya itu adalah kantor akuntan publiknya menawarkan menjadi karyawan tetap. Lalu? Waduh, kayaknya gue jangan kasih tahu nyokap gue deh. Kalau nyokap gue tahu, ambil, stop kamu modeling dan bla 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 ini gitu. Tapi I need to be honest with myself. Dan menariknya adalah pekerjaannya menurutku nggak sesusah kuliahnya. Oh ya? Yes, setelah praktek nih, menurutku nggak sesusah. Atau mungkin karena aku masih junior auditor ya. Mungkin kalau misalnya ada 2 perusahaan gede merger, nah itu mungkin baru pecah. Cuma saat itu kan beban pekerjaanku of course kelas magang aja gitu. Terus tapi lu tidak enjoy? The work no, environment enjoy sih, lingkungannya nyaman gitu. Tapi pekerjaannya enggak sih, karena emang kreatif lah basically sih, seni gitu. Dan aku malah merasa dengan aku stay di situ, aku bisa mengambil lahan orang yang emang passionate di finance gitu kan. Sayang gitu kan. Ya udah, jadi begitu udah selesai ya aku tolak tawaran karyawan tetapnya. Nggak ngomong mama? Enggak. Ini kayak baru tahu nih sekarang nih, Mom. Sorry. Terus udah gitu ya udah, aku langsung ke ke beberapa PH emang lagi mau produksi film, aku audisi. Dan beruntung banget aku langsung dapet film pertama juga, Mengejar Matahari. Sutradaranya Rudi Sudjarwo, mainnya juga langsung bareng Wingky Wiryawan, Fauzi Badila sama Ujo. Yang bisa aku bilang beruntungnya adalah aku belum merasa segitu kerja kerasnya berdarah-darah sih, dibanding aku banyak dengar cerita yang emang masih
datang bawa portfolio, bawa segala macam dan masih harus nunggu berapa lama gitu ya. Bagian itu pun aku beruntungnya kurang lebih kayak waktu modeling. Aku selalu suka awalnya, maksudnya Yes. kayak seperti apa environment di Mengejar Matahari atau Fedi Nuril yang tadinya berada di environment yang masih asing. Ya, Apakah sekarang tuh seperti apa di awal-awal awal-awal karirnya Mas origin Fedi? story ya. Ya. Nah, mungkin karena memang suka banget seni ya, dan kayak pertama kali syuting tuh berasa kok ya di sini gua harusnya gitu. Tapi ya apa sih, semacam sedikit-sedikit ospek dari yang senior memang ada gitu. Jadi ada satu momen lagi syuting Mengejar Matahari, adegannya itu berempat dan kita salah dialog terus gitu. Nah terus ada kameramennya namanya Pak Ipung datengin, nunjuk ke kita berempat 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu. Marah gitu kan. Aku dalam hati, maksudnya 1 juta apa ya? Terus kok dia yang marah, Mas Rudinya? Ya Mas Rudi marah juga, cuma dia dari jauh, dari monitor kan. Dia nggak sampai nyamperin, karena kalau Mas Rudi udah nyamperin, mati dia, kelar udah gitu. Terus apa sih maksudnya 1 juta 1 juta? Jadi waktu itu aku masih ngerasain syuting pakai seluloid ya, masih pakai seluloid, belum digital. Dan satu can itu harganya bisa 3-4 juta. Jadi maksud dia 1 juta 1 juta, patungan buat beli can itu, gitu. Dan ya akhirnya kita yaudah kita serius ya. Memang salah kami mungkin karena apa ya, itu kan ceritanya 4 teman dari kecil, bercanda mulu gitu loh. Nah, ada yang kebangun di luar itu juga ya? Iya, jadi dan chemistry-nya kebawa sampai udah mau take yang harusnya ya serius. Tapi ini masih bercanda-bercanda gitu, sampai akhirnya udah kita stop bercanda, ayo kita serius. Yes, take-nya berhasil, happy ya. Nggak jadi deh patungan. Cuma waktu itu dengkul sih rasanya mau copot ya. Aduh, gitu kan. And again, untuk stay kembali untuk konsistennya sih yang memang terasa susah sih, yang nggak main-main. Apalagi film adalah orang harus ke bioskop untuk nonton, effort, beli tiket. Jadi that's why emang nggak boleh main-main gitu. Mereka akan menuntut uang mereka. Gue udah ke bioskop nih, show me something yang gue nggak lihat sehari-hari kayak gitu. Mengejar Matahari, Yes. Janji Joni, Garasi, Yeah. itu kayak awal-awal karirmu gitu ya. Yeah. Yang lekat sama aku sih merasa ada anak muda, rebellious. Yeah. Lalu kamu mendapatkan peran yang ini menurut aku pasti switch yang besar juga di Ayat-Ayat Cinta. Oh ya, besar sekali. Kamu melihat si film-film ini lalu di Ayat-Ayat Cinta kamu melihat seperti apa? Maksudnya kayak okay, I will do it lebih lagi atau just the same thing? Awalnya just as the same thing, tapi tentu same thing itu dalam artian profesional, kooperatif, segala macem. Tapi memang kayak di Mengejar Matahari, Janji Joni, Garasi, memang karakter yang kuperanin gak sejauh itu dengan aku gitu kan. Music and anak nongkrong, bercanda-bercanda, ledek-ledekan. Dan Ayat-Ayat Cinta bisa dibilang jauh sekali gitu. Tapi as an actor, dan aku sudah jatuh cinta dengan dunia acting dan syuting film, ya aku mau ngejalanin dan menurutku ceritanya bagus. Karena sebenarnya aku tetap mendahulukan cerita sih, gitu. Do I like it or not? Gitu. Nah, dan jadinya aku tetap memperlakukan Ayat-Ayat Cinta seperti seharusnya, sama sekali nggak kepikiran outputnya sih gitu. Tapi aku waktu itu menjalaninya dengan mindset yang sama seperti Mengejar Matahari, Janji Joni, dan Garasi. Itu aja. And boom. Boom. And literally boom. Sampai pintu bioskop ada yang pecah. Gitu. Kayak aku lupa tapi waktu itu masih ngantri. Masih yang satu poster ngantrinya harus di situ sampai panjang gitu. Tapi aku ada salah satu dari orang-orang Oh really? itu. Iya. Thank you. SD? SD? think apa SMP aku lupa. Tapi kayak rasanya euforia nonton film yang kayaknya aku juga lupa selain Ayat-Ayat Cinta kapan lagi gitu merasakan euforia seperti itu. Karena kan kayak anak SMP atau SMA pengen menonton sebuah film, sebenarnya dari segi umur itu jauh banget. Cuman sesuatu yang memang besar gitu kan. Ya basically saat itu mungkin FOMO ya. Iya betul. Gitu. Karena memang
dulu untuk bisa film let's say box office atau meledak memang periodenya jauh-jauh, let's say dari Petualangan Sherina, terus ada AADC, Iya. terus ada I Fell in Love, itu nggak deket, belum tentu setahun sekali gitu. Jadi Iya. ketika ada yang meledak lagi box office, euforia itu kebangun ya people FOMO pengen lihat Iya, kenapa iya. sih. Boomnya di point of view kamu seperti apa? Maksudnya setelah boom, apa yang kamu digest gitu loh. Itu kan sesuatu Oh, yang buat aku itu overwhelming ah, karena aku introvert. Jadi ya aku seneng, tapi ternyata overwhelming saat itu karena bener-bener attention ke aku semua. Dan yang lebih berat lagi, image alimnya si Fahri ini bener-bener diserap Amin. banget gitu sama masyarakat. Hmm. So mereka berharap asliku tuh kayak dia gitu. Nah itu lebih berat lagi. Jadi seakan-akan kayak aku nggak boleh salah Ah. gitu loh. Dan nggak boleh melakukan hal yang menurut mereka nggak suka gitu. Let's say dandanan lah gitu, dandannya agak cuek. Itu kayak aku gitu sih dandannya Fahri. Ya Fahri sih emang dandannya nggak begini, ini yang dandan Fedi gitu kan. Ya buat aku saat itu sebenarnya selain bersyukur overwhelming. Dan itu 2000 2008 2009. dan kamu kan masih muda juga ya? Ya masih 26 27 deh kayaknya. No 25 lah. Ya, itu kan kayak sesuatu yang bergejolak. Bergejolak. You know what I mean? Maksudnya dalam kehidupan gitu Iya, kan. iya. Dan lo tiba-tiba mendapatkan sorotan yang sebegitu besarnya, even juga sesuatu yang kayak semacam mendikte diri sendiri. Lo gimana tapi menghadapinya? Maksudnya dengan sesuatu yang sangat besar Jadi itu? secara publik tuh dia justru berencana berhenti syuting dulu gitu. Dan langsung switch ke garasi. Karena kan walaupun film udah selesai, as a band kan kami jalan terus. Switch ke music untuk pertama menetralkan psikologis aku karena memerankan Fahri itu juga memang cukup stressful ya. Sorry, produksinya atau? Jadi gini, ibaratnya aktor nih selesai syuting dia harus menetralkan dirinya kembali untuk mengingat dia siapa. Jadi si karakter yang dia peranin gak dibawa pulang gitu kan. Ya itu aku menetralkan dulu. Dan untuk effortku supaya masyarakat melihat, gue tuh gak kayak Fahri loh aslinya. This is the real me. Aku switch ke garasi lagi dan kita bikin album baru gitu. Jadi ada sih 2 tahun gak syuting dan manggung. Tapi ada fenomena yang menarik. Jadi kalau aku manggung nih, dari atas panggung bisa kelihatan sisi kanan jilbaban semua, sisi kiri kaos band. Sisi kiri ingin menonton Fedi dan garasi, sisi kanan fans ingin menonton garasi, Fahri. anak-anak band dengan kaos bandnya, sisi kanan pengajian. Dan itu gue mesti gimana di atas panggung nih gitu kan. Iya. Ya ada fenomena itu gitu. Jadi ya itulah yang dialamin saat itu ya. For me it was overwhelming karena aku juga basically introvert dan ya nunggu reda dulu karena selama aku nggak syuting itu justru tawaran film yang masuk ya kurang lebih kayak Hati Cinta dan aku menolak-nolakin karena aku nggak mau stuck di situ gitu. Tapi sepertinya tidak bisa terelakkan juga sih setelah itu. Nah masalahnya kalau aku suka ceritanya emang agak berat sih nolaknya gitu karena basically aku mentingin cerita dibanding karakternya gitu. Oh, aku punya pertanyaan. Ya. Gimana kamu sekarang memandang karakter Fahri di Ayat Cinta? Aku menganggap dia guru sih sebenarnya, fictional guru, karena memang aku juga banyak belajar agama Islam lewat memerankan dia. Jadi ya sih aku melihatnya dia adalah bagian dari karirku, dia guruku juga untuk hal spiritual. So aku tetap nyimpen dia erat di hatiku sih sampai sekarang. Bisa dielaborate nggak guru spiritual seperti apa? Jadi gini, kalau kita mendalami karakter kan kita harus terjun banget nih ke dalamnya. Apa sih yang membuat seorang Fahri ini seperti Fahri? Ya mulai dari apa sih yang dia baca, kesukaan dia apa, apakah dia punya hobi. Nah karena si Fahri ini kan ceritanya mahasiswa S2 di Al-Azhar Kairo Mesir. Ya aku mulailah baca-baca apa yang dia baca gitu dan itu menjadi pintu masuk untuk mendalami agama. Ya as a muslim juga harusnya itu kan. Cuma sebelumnya tuh aku
merasa Muslim tuh karena turunan aja gitu kan. Nah ini baru benar-benar ada trigger untuk benar-benar mau menyelam lebih dalam gitu kan. Karena sebenarnya waktu awal baca novel dan skripnya, emang nggak ada orang Salim ini ya, buset dah. Masa sih ada gitu kan. Tapi ternyata ya ada, kalau memang orang yang sudah komitmen untuk mengamalkan ini, ya dia akan seperti itu gitu kan. Nah, ya itu yang menurut aku anggap sebagai guru gitu. Dialah yang membuka pintu untuk mendalami agama Islam. Boleh kita masuk ke sana nggak? Boleh. Mendalami seperti apa? Maksudnya apa hal-hal yang sebelum kamu mengenal Fahri dan ayat-ayat cinta, Ya. lalu mengubah pandanganmu? Oke, ginilah yang paling pertama. Jadi kalau kita ngomongin ngaji atau membaca Quran, di kepala orang pasti ya melantunkan ayat-ayat yang ada di Quran gitu. Dan ekspektasi orang adalah ngaji yang benar-benar bernada gitu kan. Tapi entah kenapa, aku tuh kayak, gue mau baca Quran seperti baca novel atau baca komik. Aku cuma mau baca terjemahan, nggak mau baca Arabnya. Karena it's distracting, cause I really wanna know isinya apa. Dan bener aku baca tuh baca terjemahan aja gitu kan. Tapi aku juga mengontrol diriku, kalau gue nggak ngerti, gue nggak akan nebak-nebak. Baca aja dulu atau take notes gitu. Bener, dari awal sampai habis aku baca terjemahannya aja dan eye opener banget, pencerahan gitu. Akhirnya barulah bercabang-cabang kayak misalnya kalau kamu melakukan A, kamu akan dapat B. Nah itu aku praktekin just to prove it gitu. Bener nggak sih? Daripada cuma disuruh-suruh. Dan aku itu dalam belajar agama nggak bisa yang ditakut-takutin. Karena pasti kan kamu jangan gini, ntar dibakar loh di neraka. Nah otomatis tuh aku nolak kayak, kayaknya serem banget sih ini agama. Dan ternyata setelah aku mendalami, aku tipe yang jual yang indah-indah dong gitu. Kalau kamu baik ke orang, nanti orang akan baik ke kamu dan insya Allah kamu masuk surga and everything. Yang di situ ternyata aku kena gitu kan. Nah yang pendalaman seperti itu gitu. Even kayak sholat sunnah ini supaya kamu nanti ini, masa sih, coba lakuin. Dan ya ada yang terbukti langsung, ada yang enggak, ada yang butuh waktu. Ya, jadi kayak gitulah prosesnya. Keindahan apa lagi, Mas Fedi? Aku by the way juga Islam, mungkin tidak terlihat. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Ini contohnya ini lucu banget sih. Jadi selama syuting Ayat Cinta ya, dan apalagi ceritanya kan juga bagaimana si Fahri mencari jodoh. Dia sebenarnya belum siap, tapi ibunya nyuruh, tapi ternyata malah ada 4 orang yang deketin dia. Itu aku jadinya mempelajari soal hubungan, relationship gitu kan, dalam mencari pasangan dan harus berperilaku seperti apa sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam gitu. Nah waktu belajar itu aku rasanya pengen selesai syuting gue pokoknya mau kawin. Segitunya tuh kayak gila ya kok gue baru tahu sih, nggak pernah ada yang jelasin nih. Habis syuting gue mau kawin lah. Nah kita selama di Mesir itu kita tuh ditemenin sama mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana kan. Jadi ya itu juga mereka yang ngasih referensi yang nyambung sama filmnya gitu. Jadi aku inget banget pas pokoknya selesai syuting gue mau kawin. Masya Allah, bismillah, pada ngedoain gitu kan. Dan kayak kenapa Ustadz gitu. Gue kena banget waktu di tentang ketika suami istri bergandengan, itu satu dosa dilunturkan dan ditambahkan 1 pahala. Ketika pasangan mencium itu dosanya luruh, dapat ini pahala. Dan ketika suami istri berhubungan badan, itu para malaikat turun dari langit dan mendoakan semoga mereka dosa-dosanya diampuni dan diterima di surganya gitu. Kayak wow gitu kan. Ya udah selesai syuting gue kawin. It was funny back then. Oke, iya. Walaupun selalu ada pertanyaan kayak why? Apanya why? Dari yang kamu pelajari kenapa seperti itu? I don't know. Until now. Waktu itu? Until now? Nggak, kalau waktu itu muncul dorongan itu ya aku nggak tahu. Sorry. Maksudnya gimana? For konteks dari yang menikah itu tadi aku penasaran lagi. Kenapa akhirnya ada malaikat-malaikat itu? Akhirnya. Kenapa? Mungkin bisa nanya
ulama beneran. Jangan nanya saya. Tapi maksud gini, if I wanna try to interpret gitu ya. Oke. Berarti itu adalah sebuah ritual yang sakral, di mana kalau itu dilakukan dengan cara yang tepat, dengan syaratnya terpenuhi, itu sebuah berkah yang besar. Makanya diibaratkan malaikat pada turun mendoakan pasangan ini. Jadi segitu sakralnya loh ritual hubungan suami istri itu ketika mereka berhubungan. Jadi jangan main-main gitu. Yang aku tangkap ya, jangan main-main. Do it right, maka mungkin kebahagiaan itu akan segitunya gitu kamu rasakan gitu. Dan ya setelah menikah terbukti. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ya tadi ayat cinta, tapi kan balik lagi penawaran-penawaran dan cerita yang memang attract you juga mau nggak mau juga ke arah film-film yang berbau ada isu poligaminya. Betul. Nah itu gimana kamu memandang perjalanan karir kamu di dunia acting yang juga sangat lekat dengan poligami? Kayak apakah awal-awal kamu merasa terganggu, sekarang sudah tidak atau gimana, Mas Fedy? Terganggu sih nggak pernah ya, tapi aku lebih khawatir tuh takutnya produser jadi typecast aku gitu kan. Tapi masalahnya, misalnya nih setelah Teh Cinta kan, aku tuh main beberapa film yang nggak ada poligami. Tiba-tiba datang Surga Yang Tak Dirindukan. Pas baca, nah loh, poligami lagi nih. Saya nanya kan ke Pak Manoj, saya suka ceritanya. Aduh, suka sih ceritanya tapi poligami lagi. Terus tanya Pak Manoj, Pak kenapa Pak? Poligami lagi dan ke saya lagi. Karena di Teh Cinta udah terbukti Fedy, cuma kamu yang poligami, mak-mak gak marah. But then again, mungkin mereka gak marah karena aku kan gak mengglorify atau mempromot poligami kan. Aku stres di situ waktu poligami, bingung mau ngapain. Ya mungkin gara-gara itu gitu. Dan di surga ini kan kamu juga seperti itu. Gak ada kamu melihat perempuan cantik nafsu dan dikawinin. Ini kamu like ini ada emergency, I don't know what to do, you took a shot, jadinya begitu gitu. But do you like the story? Iya sih, tapi karena poligami lagi dan yang main saya lagi, saya takutnya nggak ada yang mau nonton gitu. Saya yakin ada yang mau nonton kok, really gitu. Oh yaudahlah gitu. Yaudah kita syuting dan ya alhamdulillah laku lagi. Jadi so like, oh kalian Indonesia suka ya nonton cerita poligami. Dan ya akhirnya melekat, so ya sampai sekarang sampai ada gelarnya itu. Tapi aku nggak terganggu. Karena buat aku even dari dulu, sorry. Dari dulu kok gitu. Aku bawa bercanda aja. Karena bagaimanapun mereka film-film inilah yang membawa aku ke sini gitu sekarang gitu. So dan tiap aktor pasti mau nggak mau ada satu ciri khas gitu kan yang nempel. Dan aku embrace aja gitu. Dan kamu juga ini ya ternyata mempelajari dunia skrip, mempelajari skenario. Yes. Apa ya part-part yang kamu temukan yang kayak mempengaruhi kamu berakting? Kan dunia cerita tuh menurut aku dunia yang menyenangkan gitu untuk kita tahu kerangkanya dari sebuah skrip. Ada nggak sesuatu yang mempengaruhi kamu? Sangat. Jadi sangat mempengaruhi acting aku. Contohnya kayak untuk memahami si karakter dan memahami cerita gitu. Bahwa ada tiap adegan atau tiap dialog yang kayak kita tuh benar-benar harus paham kenapa dia ngomongnya begini ya gitu. Dan kita bisa aja sih bikin sendiri, tapi kalau sebenarnya penulisnya itu sudah ada the big picture, takutnya terlalu jomplang malah jadinya aneh gitu. Bisa aja sutradara juga udah menurut lo gimana? Menurut gua yaudah itu aja gitu. Tapi ternyata setelah gue pelajarin nggak bisa gitu sih gitu. Ternyata tiap dialog yang keluar dari si karakter ini harus punya meaning and purpose. Jadi sekarang gue bisa berkesimpulan sebaiknya semua aktor belajar teori penulisan skrip. Walaupun nggak harus nulis skenario, tapi you know the theory at least. Dan itu bisa kepake juga untuk memilih your next film gitu. Mana kira-kira yang works atau enggak, kayak gitu sih. And I love it itu ternyata setelah mempelajari teori itu. Aku baru nonton Pangko. Yes. Oh udah nonton? Udah. Oke. Apa part di Pangko? Yes. Dari segi cerita
yang membuatmu ngerasa oke, this is a good script, gue harus memerankan Hadi Iya. di situ? Pertama, kejujurannya Reza dalam membuat cerita ini sih. Dia benar-benar mau membuka kerapuhan dia to tell the story. Dan kami nih pasti kalau udah ngomongin suatu saat si mau jadi director, pasti selalu dibilang mulailah dari cerita yang dekat dari diri kamu gitu kan. Nah waktu diajak meeting Reza soal film Pangku, dan dia cerita backstory-nya, alasan dia, dan aku tersentuh banget. Dan membuat aku, you know what, gue belum baca skripnya, but I wanna be in that love letter for your mom gitu kan. Dan aku yakin juga, walaupun aku belum baca skrip, Reza nggak mungkin lah asal-asalan kan skenario-nya gitu. Nah setelah baca skrip, aku sangat suka konsep yang tidak ada antagonis. Contohnya gini, let's say ada orang bunuh seseorang gitu. Wah jahat banget dia, kenapa ya? Dan kalau dicari tahu backstory-nya, ya gue bunuh dia karena dia dulu bunuh bapak gue. Oke, kita ada the new understanding kan jadinya. I can understand that. Gue gak bisa benerin lo bunuh, tapi gue bisa ngerti. Mungkin kalau gue di posisi lo, gue akan melakukan hal yang sama. Nah, Pangku itu gitu semua. That's why satu karakter kayak gitu aja aku suka. Ini semuanya begini, ini seru banget sih. Like, dan susah meraninnya gitu loh. Karena jangan sampai penonton melihat kita putih banget atau hitam banget. Kita harus bikin mereka bingung. Ya lu salah sih, cuma gue ngerti. Yang ini juga ya salah sih. Kayak ya di trailer kan juga ada ya. Sartika kan awal-awal udah hamil. Gak jelas bapaknya siapa. Ya itu tentu salah yang terjadi sama dia. Tapi setelah kita lihat, dia memilih untuk bertanggung jawab. Dia terima aja dan anak ini benar-benar dia urus gitu loh. Nggak yang, walaupun kita lihat kan naudzubillah min dzalik, ada yang buang anaknya segala macam. Nah itu yang bikin aku damn good story, let's go gitu. So you understand Hadi? Yeah, I understand Hadi. Oke. Jadi berapa bagus, cuman aku juga sangat suka soalnya dengan film itu. What do you think? Tanpa spoiler gimana? Sebenarnya soal antagonis dan protagonis aku juga agree, kayak semua di film itu adalah karakter aja tanpa harus ada protagonis dan antagonisnya. Mereka harus hidup dengan keadaan yang membawa mereka di posisi atau karakter itu masing-masing. Tapi selebihnya soal ibu, karena aku juga punya ibu yang single parent, jadi sangat relate dengan itu. Tapi kalau soal aku mengerti Hadi apa enggak, I think I understand him juga kenapa dia melakukan itu. Oh, that's good. Alhamdulillah. Because that's the hardest part for me gitu loh. Gimana ya? Oke, tapi kalau mereka masih ada rasa mengerti, I call it a win. Karena itu susah untuk bisa menggrab mereka. Dan Hadi, I understand gitu. Oke, tadi perjalanan acting karir dunia film cukup panjang, Mas Fedi. Menurut aku ketika kamu turun ke X atau Twitter dengan tweet-tweetmu, banyak hal yang dipertaruhkan, but you did it anyway gitu. Apa? Aku tahu trigger utamanya karena Prabowo sepertinya akan menang di tahun 2023-2024. Tapi apakah kamu merasa ada sesuatu hal besar yang harus kamu pertaruhkan juga seperti bayangan kami melihat itu atau gimana? Bisa dibilang emang agak gambling sih kayaknya. Because aku marah banget waktu itu. Walaupun sebelum aku ngetik, aku tunggu dulu emosiku menurun karena bahaya kan kalau lagi emosi ngetik. Tapi aku bisa dibilang emang agak gambling, tapi aku cukup yakin bahwa yang aku suarain benar. Dan mengingat guru spiritual si Fahri dalam diriku untuk you know what? Karena gini, ya apalagi aku aktor ya, kami cukup dilatih untuk bisa mengenali emosi-emosi yang muncul. Apakah ini bahagia, apakah ini sedih, apakah ini, nah apalagi kalau ini apaan yang gue rasain ya, mixed feeling ya. Nah kita dilatih untuk mix itu dilerai satu-satu. Nah aku benar-benar berusaha meyakini diriku, oke, ini
deg-degan gue itu apakah takut, apakah marah. Dan aku saat itu walaupun aku gambling, cuma aku yakin ini gue bener yang gue suarain. Kalau yang bener disuarain efeknya masih jelek nih, berarti kacau banget nih negara. Dah gitu aja. That's it. And continue until now. Yeah. And turns out apa? Maksud aku turns out yang pertaruhkan itu? Ya. Alhamdulillah, kalau aku mau kasih contoh konkret itu, jadi dari aku mulai bersuara, memang aku lagi ada syuting tapi belum ada film yang mau rilis gitu. Dan ketika mau ada film yang rilis, nggak bisa dipungkiri agak deg-degan gitu. Walaupun aku tetap ada keyakinan gue harus berhenti apa enggak segala macam. But then again, ini situasi politik kita loh gitu. Kalaupun mau ada break, ya karena tenaga gue lagi habis aja, bukan karena mau ada sesuatu, mau ada apa gitu kan. Dan ternyata aku baru dapat cerita juga sih. Everybody juga merhatiin gimana nih si Fedi setelah dia merilis film gitu. Dan apalagi begitu trailernya muncul, gua jangan nonton film dia. Adalah upaya boykot, walaupun aku nggak tahu ya itu organik atau enggak. Bisa jadi kan satu orang mengoperate 100 handphone. Buzzer. Yes, gitu. Jadi kayak we'll see. Dan ternyata film yang mau rilis waktu itu Bila Esok Ibu Tiada, and then hari pertama dia tayang sudah dapat 300.000 penonton, dan itu bisa dibilang fenomenal. Dan ya aku lega karena produser, sutradara, everything kan deg-degan gitu, dan aku lega dan itu meyakinkan aku, oke, berarti nggak ngaruh. Satu, kalau produk filmnya bagus, people will watch. Dan kalau yang kamu suarakan juga jelas, ya even though mungkin ada yang gak suka, but I think people will still respect you gitu. So begitu itu tayang dan penontonnya akhirnya alhamdulillah masih dapat 4 juta, oke, jadi gamblingku bisa dibilang menang gitu. You win. Ya took a shot at that time gitu, yang berarti, tapi the biggest pointnya adalah nggak ngaruh gitu ke karir. Berarti it's two different thing in your art and in your political statement. Ya, ternyata gitu. Dan jadinya kalau misalnya ada film gue yang flop, juga nggak bisa lu sih bersuara mulu, nggak bisa juga ternyata gitu. Loh, kemarin gue bersuara laku, maybe it's the movie yang kita harus evaluate gitu. Tapi kayaknya karena itu juga kamu jadi lumayan dekat dengan industri politik ya, maksud aku kayak Panji Pragiwaksono dan nama-nama lainnya yang lumayan dekat dengan politik. Salah satunya ini Comika membuat acara di weekend ini. Adili Idola Celebrity Roast. Pas aku dengar itu ya, jadi aku pertama kali dengar pas di Mens Rea kayak akan jadi apa ini? Fedi Nuril di roasting gitu kan. Tapi ternyata itu awalnya ide dari lo. Betul. Kenapa? Jadi gue emang suka nonton Celebrity Roast yang Amerika. Dan paling terakhir gue nonton The Roast of Tom Brady di Netflix. Tiba-tiba muncul ide di kepala kayak gue pengen yang ngeliat yang seproper ini di Indonesia gitu. Dan yang aku kenal Panji lah gitu. Di Indonesia ada gak sih celebrity roast yang seproper yang kayak di Netflix ya Tom Brady? Gak ada sih, kita belum pernah bikin seproper itu ya. Paling ada selipan-selipan di sebuah event, tapi yang gak khusus untuk ngerosting doang. Dibilang itu di TV juga ada, tapi paling durasinya sedikit. Ya terus gue bilang, bikin yuk. Gue deh yang di roasting. Nah saat itu kenapa gue mengajukan diri, supaya cepet aja. Maksudnya gue ngasih ide ke Panji, terserah lo deh siapa yang di roasting, yang penting nanti kalau emang eventnya ada gue beli tiket, gue nonton deh gitu. Jadi di kepala gue aja deh yang di roasting tuh biar cepet aja, jadi Panji gak perlu mikir, tinggal nyari yang lain gitu kan. Dan dia sesimpel bilang, oke, gue omongin sama tim gue. Nah itu beberapa bulan
nggak ada update soal itu. Kontak-kontakan ada, tapi dia nggak ada update soal itu. Tiba-tiba ngabarin, oke, kita bikin ntar November acaranya. Acara apa? Yang roast itu. Oh jadi nih, jadi. Oke, kan gue bilang sama lo gue akan ngomongin sama tim gue. Ya lo nggak ada update, gue pikir melengos aja gitu. Nggak jadi kok. Oke, ya udah, jadilah nih Adili Idola. Pas aku tahu konsep itu, aku lumayan penasaran secara format sih. Oke. Aku juga mungkin nggak yang terlalu familiar seperti Ya. kamu gitu. Kayak, berarti nanti akan seperti apa? Jadi aku akan duduk di tengah hot seat gini kan, si kursi panas ini, dan akan ada 7-8 roster. Ada Panji Pragiwaksono host, ada Ate, ada Abdur, ada Nuri Zafira, ada Cing Abdel, ada Nirina Zubir sama Igor Saikoji. Oke, ya. Gitu. Dan katanya ada surprise, cuma gue juga belum tahu surprise-nya apaan. Even lo juga belum tahu. Belum tahu gitu. Nah, jadi jangan ada Sahroni di sana. sebenarnya sih katanya udah ada yang diajak ya, cuma pada mau lay low dulu katanya. Nah, terus jadi di awal acara nih roster ini akan ngerosting gue dulu gitu. Igor, Nirina akan ngerosting dulu, tapi mereka boleh ngerosting yang lain. Nggak perlu gue terus. Misalnya Panji mau ngerosting Nirina bisa, Ate mau ngerosting Panji bisa gitu. Nanti semua akan dapat giliran. Nah, terakhirnya banget gue balas dendam ngerosting mereka. So ada yang lo prepare? Ada. Untuk materinya. Materi ngerosting mereka? Yes. Masing-masing dari 7 dan 8 yes, sampai 8 orang? Jadi bisa diurutin deh dari Igor, si ini, Nirina, Panji, Ate, semuanya dia kena gitu. Apa yang kamu siapkan, Fedi? Wah, pokoknya nyelekit tapi lucu. Lucu buat penonton, buat merekanya harus gitu. Oke. Soalnya kan kayaknya mereka juga prepare banget nih. Waduh, seberapa nyelekit gitu kan. Cuma nanti ya gue harus balas dendam kan biasanya ini kan lebih. Gitu. Sikat. Okay. Dan gue berasumsi karena mayoritas komika harusnya kan lebih terbiasa ya. Mayoritas komika berarti ada Ate, Panji Pragiwaksono, Cing Abdel, Abdur, Nuri Zafira. Sisanya Igor dan Nirina Zubir. Mereka mewakili artis, terutama artis yang pernah syuting sama gue. Jadi mungkin mereka melihat aib gue yang gue nggak sadar kebuka dan akan dijadikan senjata. Nirina tadi Get Married kan yang 4 film loh gue sama Nirina. Ada Get Married 3, Shy Shy Cat, terus Doyok Otoyali Oncom 1 dan 2. Oh, gitu. Oke. I think it will be interesting. Sabtu 8 November. Sabtu 8 November. Di Jakarta Concert Hall, iNews Tower. Oke. Sebetulnya aku nggak bisa nonton karena lagi nggak ada di sini. Tapi, waduh. Tapi bisa. Terima kasih semuanya. Nice to meet you. Tapi ada live stream ya kan? Ada. Live Tiket buat nonton live streamnya. Bisa dibuka di Comika. Yes, di loket.com /Adili Idola. Bisa beli tiketnya di situ dan kategori-kategorinya apa aja ada situ. Oke, live stream. Live stream, ya. Beda tau experience-nya. Ya udah oke deh. Ya udah makasih. Berarti tahun depan. Tahun depan lagi ya? Tahun depan masa gua lagi. Tahun depan gini. Idolanya baru tapi gua yang roasting. Oke, Comika catat ya. Okay. Kontrak mati nih kayaknya. Oke, good luck untuk Thank you. Adili Idolanya. Thank you. Sebenarnya hari ini aku pun tidak berekspektasi terhadap percakapan hari ini, meaning kayak aku habis diajarin Kang Soleh soalnya jangan membuat ekspektasi terhadap suatu interview. Kang Soleh? Solihun. Oh ya? And I enjoyed our conversation. Oh, thank you. Yeah, I enjoy itu. It's good. Emang dia ngomong apa? Spesifik untuk interview atau any interview? Spesifik untuk any interview. Oh, apa dia bilang? Jangan ekspektasi. Intinya ya, jadi itu ada suatu podcast lagi bersama aku, Soleh dan Iyas. Yes. Salah satu notes dari Soleh Solihun adalah tidak usah berekspektasi terhadap interview apa yang kita akan jalankan karena itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih natural. Oh, oke. Jadi terus setelah kamu
dapat ujangan itu dan kamu nginterview. Ini baru pertama. Oh gitu. Percobaan. Oh, oke. Aku mau nanya bener nggak kata Soleh gitu. Oke, baru banget berarti. Iya, Oke. minggu lalu atau 2 minggu lalu. Oke. So, thank you Fedi Thank you. Nuril. Thank you. Banyak yang aku dapatkan juga hari ini. Oke. Kayak Alhamdulillah. ilmu Islam. Oke. Sekali lagi terima kasih Fedi Udah ada Nuril. jodohnya? Udah. Udah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi teruslah supaya malaikat turun dari langit. Terus apa? Apa? Teruslah melakukan supaya malaikat turun dari langit dan mendoakan masuk surga. Amin. Amin. And thank you guys. Thank you for watching. Bye. Bye bye.